you go when I needed you most? Where did you go when I need? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktik mata kuliah pengantar sains data yang berfokus pada analisis hubungan antar variabel asosiatif menggunakan metode regresi linear sederhana menggunakan RStudio. Dalam tugas ini saya akan menganalisa hubungan antara kadar gula darah atau GLU sebagai variabel independen dan tingkat perkembangan penyakit Y sebagai variabel dependen. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membuat visualisasi scatter plot untuk melihat pola hubungan kedua variabel, melakukan analisis regresi linear sederhana guna memperoleh model matematis hubungan GLU terhadap Y. Yang ketiga, menyusun rumusan masalah asosiatif berdasarkan hasil visualisasi. Yang keempat, memberikan ulasan terhadap model dan hasil yang telah dicapai, meliputi arah, kekuatan, serta makna hubungan kedua variabel. Melalui tugas ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang telah mendalam tentang penerapan analisis regresi dalam menjelaskan hubungan antara variabel kuantitatif, khususnya dalam konteks data medis yang berhubungan dengan kadar gula darah dan perkembangan penyakit. Berikut pembahasannya. Oke, di sini kita ada tugas 2 pengantar sains data berdasarkan data medis tentang perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan dengan Y usia dalam tahun S. Ini LDL, HDL, total kolesterol HDL, TCH, triglyceride, LTG, dan blood sugar GLU sebagaimana terlampir. Lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU sebagai buatlah visualisasi, tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya, buatkan rumusan masalah asosiatif tervisualisasi yang ada, berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Di sini saya sudah mendownload datanya di sini. Oke, data tugas Tuton STDA 4101. Oke, sudah. Kita masuk ke bawah. Langkah pertama yaitu langkah analisis di RStudio. Kita akan membuka RStudio-nya terlebih dahulu. Oke. Di sini RStudio-nya kita pencet 1 kali saja. Oke, di sini RStudio. Oke, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, sudah. Kita berikutnya masuk ke langkah pertama, yaitu install, panggil paket yang akan dibutuhkan. Instalasi paket jalankan hanya sekali. Kita akan copy Ctrl+C, kita masuk ke R lagi, kita paste, Ctrl+V, enter. Oke, sedang melakukan download. Dan bagi paket yang sudah terdownload di video-video sebelumnya, ini hanya akan terjadi 1 kali, jadi jika sudah terdownload akan langsung sukses seperti ini secara cepat, jadi tidak perlu mendownload lagi sebenarnya. Berikutnya panggil paketnya library. Oke, salah tekan. Oke,
Ctrl V. Oke, sudah. Library-nya sudah terpanggil. Oke. Berikutnya membaca data dan file Excel. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Kita tinggal copy dan kita paste dan enter. Oke, sudah. Jika tampilannya seperti ini sudah masuk Excel-nya. Berikutnya melihat struktur data dan nama kolomnya. Kita harus menyesuaikan apakah datanya masuk ke dalam RStudio-nya. Oke. Oke, rupanya masuk. Kita lihat dulu. Masuk ke data tugas tutornya. Oke, di sini oke. Oke. Oke, sudah. Kita coba sesuaikan Y-nya 125, sesuaikan 125 dan ininya str dan call name-nya bagian atas. Oke, sesuai. Berikutnya kita akan menampilkan 6 baris pertama data dengan kode head data. Head data berbeda dengan tadi, ini bentuknya seperti ini yang menampilkan semua datanya. Nice. Yang bentuknya sesuai dengan data yang ada pada Excel. Oke, setelah semua langkah-langkah awal selesai, kita akan masuk ke dalam kodenya untuk menjawab nomor 1. Visualisasi bervariat dilakukan untuk melakukan hubungan variabel kuantitatif dengan variabel X glukosa, kadar gula darah, variabel Y perkembangan penyakit setelah 1 tahun pengamatan. Jika titik-titik data dalam scatter plot memberikan pola naik semakin ke kanan semakin tinggi, hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara GLU dan Y. Berikut ini kodenya untuk melihat apakah ada hubungan antara gula darah dengan Y penyakit. Oke, sudah. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di RStudio. Oke, sudah. Kita lihat dulu kodenya. Di sini X sama dengan GLU, Y sama dengan Y penyakit. Oke. Dengan game point warna biru sebagai titik datanya. Game smooth method dengan warna merah sebagai line atau garis regresinya. Dan ini judulnya visualisasi hubungan antara kadar gula darah, GLU dan perkembangan penyakit Y. Oke, seperti yang ada pada penjelasan dasarnya. Sudah. Kita lihat, kita coba enter. Oke. Google Smooth using formula Y. Oke, di sini scatter plotnya sudah dibuat. Ini gambarnya. Copy image gitu. Oke. Kita perbesar coba. Oke, seperti ini kan. Dan titik-titiknya sampai melebihi garis merah. Kita akan masuk ke persiapan untuk menjawab nomor 2-nya sekaligus agar tidak perlu menyalin atau mempaste lagi. Oke.
agar kita tinggal melakukan analisanya saja. Di sini membuat model regresi linear sederhananya dengan model IM. Oke, model IM Y glue data sama dengan data, atau bisa dengan data sama dengan DF. Oke, modelnya sudah terbuat, kita bisa melihatnya hasilnya dengan summary model. Kita enter. Oke, sudah. Ini memanggil formula Y glue data sama dengan data, atau data sama dengan DF sebutan lainnya. Di sini ada residual konfigurasi. Ini data yang penting untuk analisis nomor 2, 3, dan 4. Residual standar error. Oke, di sini. Oke, ini multiplier. Oke, sudah. Berikutnya ini F statistik. Oke, membuat kolom prediksi hasil regresi dengan data. Ya, ini kita copy dulu. Ini untuk tahu prediksinya. Oke, membuat kolom prediksi hasil regresinya, menampilkan beberapa hasil prediksi. Ini kita copy, kita paste, kita enter. Oke, ini prediksi yang dapat di kita itu dengan glue Y dan Y prediksi 102, 100 sampai 53. Y prediksinya 155, 184, 155, 135, 108, 171. Oke, ini penting untuk kita masuk ke jawaban atau hasil analisanya. Kita tambahkan jawaban analisis hasilnya, analisa hasil. Oke, dari buatlah visualisasi data bivariat. Di sini saya sudah mengcopy gambarnya tadi. Oke, analisis hasil visualisasi. Visualisasi bivariat dilakukan untuk melihat pola hubungan dua variabel kuantitatif. Maka scatter plot menampilkan titik-titik biru yang menggambarkan hubungan antara kadar gula darah, glukosa, dan tingkat perkembangan penyakit Y. Jika garis merah cenderung menanjak dari kiri ke bawah ke kanan atas, artinya terdapat hubungan positif. Jika garis datar, berarti tidak ada hubungan yang berarti. Jika menurun, berarti hubungan negatif. Kita bisa lihat di sini visualisasi datanya, garis merah cenderung naik ke atas dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Oke, ke bawah dulu. Oke, maka jika kita melihat pola visualisasi yang telah kita buat, titik-titik tersebut di sekitar garis menanjak, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kadar gula darah, semakin tinggi pula perkembangan penyakitnya. Y-nya. Oke. Meskipun ada beberapa titik yang menyimpang dari garis regresi outlier, secara umum pola yang terbentuk menunjukkan ada hubungan yang positif dan cukup koefisien. Berikutnya interpretasi ilmiahnya. Jika kita lihat dari kacamata ilmiah,
Hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa kadar gula darah memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat perkembangan penyakit. Dalam konteks medis, peningkatan kadar gula darah dapat memperburuk metabolisme tubuh, menyebabkan stres oksidatif, dan mempercepat kerusakan jaringan yang berujung pada peningkatan keparahan penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, grafik scatter plot ini memberikan dasar awal bahwa GLU merupakan variabel prediktor yang signifikan untuk menjelaskan variasi perkembangan penyakit Y dan layak dianalisis lebih lanjut menggunakan model regresi linear sederhana. Berikutnya kita masuk ke model persamaan regresi linear dan estimasi. Tugas 2 nomor 2. Soal nomor 2. Di sini kita sudah lihat ada call-nya. Di sini ini sangat penting untuk melihat perkembangan dari tugas 2 soal nomor 2-nya. Di sini residunya, koefisiennya, kita lihat koefisien, estimasi S dan error, value PR. Oke. Dari output tadi diperoleh persamaan regresi linear sederhananya sebagai Y minus 134.72 ditambah 3.19 GLU. Ini minus 13472. Oke. Dan GLU-nya seperti segitu dan kita bisa. Intercept-nya tadi. Ini penjelasannya, nilai konstanta ini mempresentasikan perkembangan penyakit Y ketika kadar gula darah GLU sama dengan 0. Secara praktis nilai ini hanya berfungsi sebagai konstanta model saja, tidak bermakna medis apapun. Berikutnya GLU-nya di sini meskipun 3.1886 kita bisa langsung menyederhanakannya menjadi 3.19, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kadar gula darah diperkirakan meningkatkan perkembangan penyakit sebesar 3.19 satuan. Karena nilai koefisiennya positif, maka arah hubungan antara GLU dan Y bersifat positif langsung. Berikutnya kita masuk ke analisis statistik modelnya dengan R squared 0,2581. Di sini oke, sesuai. Kita masuk ke penjelasannya menunjukkan bahwa sekitar 25,81% variasi perkembangan penyakit Y dapat dijelaskan oleh kadar gula darah. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang termasuk pada model. Oke. Kita masuk ke F statistik. Dan P value-nya ada di sini. Lihat dulu, ini F statistik dengan V value. Oke. 1N98DF. Oke. Ini penjelasannya. Nilai P yang sangat kecil, kurang dari 0,01 berarti model signifikan secara statistik, sehingga GLU memiliki pengaruh yang nyata terhadap perkembangan penyakit. Berikutnya residual STD error. Oke, coba dulu. Maaf, ada sedikit gangguan suara dari luar. Aduh.
Oke, sudah. Di sini residual standar errornya di sini. Kita cari dulu. Residual std error 67.38. Kita cari. Duh, salah pencet. Di sini. Aduh, salah. Nah, di atas ini. Ini dia. Residual standard error 67.38 on 98 degrees of freedom. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Menggambarkan rata-rata deviasi antara nilai aktual Y dan nilai prediksi model semakin kecil, nilainya semakin baik kemampuan prediksi modelnya. Kita masuk ke interpretasi ilmiahnya. Hasil regresi menunjukkan bahwa kadar gula darah berhubungan positif dan signifikan terhadap perkembangan penyakit. Hal ini berarti pasien dengan kadar gula darah yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat keparahan penyakit yang lebih besar. Dari sudut pandang medis, temuan ini masuk akal karena kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, mempercepat kerusakan organ dan memperburuk komplikasi penyakit kronis. Oke, yang ketiga, model ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat perkembangan penyakit berdasarkan kadar gula darah pasien, meskipun tingkat akurasinya masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan variabel lain seperti usia, kolesterol, dan trigliserida (LTG)-nya. Oke. Berikutnya kita masuk ke tugas 2 nomor 3. Membuat rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Dengan itu kita memiliki konsep dasarnya sebagai konsep dasarnya ini. Oke. Rumusan masalah asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterkaitan antara dua variabel yang atau lebih. Dalam konteks penelitian ini, variabelnya seperti yaitu gula darah dan Y-nya sebagai perkembangan penyakitnya. Masuk ke bawah berdasarkan hasil visualisasi data scatter plot dan analisis regresi linear sederhana, terlihat adanya pola hubungan positif antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit. Garis regresi merah yang menanjak menunjukkan bahwa meningkatkan kadar gula darah diikuti oleh peningkatan tingkat keparahan penyakitnya. Kita dapat rumusan masalah asosiatif berdasarkan hasil visualisasi dan analisis regresi linearnya. Berikut ini analisis rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kadar gula darah dengan tingkat perkembangan penyakit pada pasien? Yang kedua, sejauh mana kadar gula darah dapat memengaruhi atau menjelaskan variabel perkembangan penyakit berdasarkan model regresi linear sederhana? Yang ketiga, apakah arah hubungan antara kadar gula darah dan perkembangan penyakit bersifat positif, negatif, atau tidak berhubungan? Yang keempat, apakah kadar gula darah dapat dijadikan sebagai variabel prediktor utama dalam memprediksi tingkat perkembangan penyakit pasien di masa depan? Di sini kita sudah ada keterkaitan dengan hasil visualisasi data dan regresinya. Rumusan masalah ini muncul karena hasil scatter plot menunjukkan pola menanjak hubungan positif dan hasil analisis regresi berhasil koefisien regresi positif serta nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Hal tersebut mengaruhi bahwa terdapat hubungan linear positif signifikan antara statistik gula darah dan penyakit. Dengan demikian, hubungan ini bukan sekedar asumsi visual, tetapi terbukti secara empiris matematis melalui hasil perhitungan model regresi linearnya. Kita masuk ke tugas 2 nomor 4. Berikut ulasan saya tentang model dan hasil yang akan dicapai.
Yang pertama, ulasan model regresi linearnya. Model regresi linear yang telah dibuat memiliki bentuk persamaannya seperti ini. Artinya setiap kenaikan satu satuan kadar gula darah akan diikuti oleh peningkatan 3.19 satuan perkembangan penyakit. C minus 134.72 ditambah 3.19 GLU. Kita masuk ke berikutnya. Model ini telah diuji dan menunjukkan hasil sebagai berikut. Nilai R squared 0,2581. Variasi perkembangan penyakit dapat dijelaskan oleh kadar gula darah. Ini p-value-nya segini menunjukkan hubungan yang sangat signifikan secara statistik. Koefisien GLU positif 3.19 mengindikasikan hubungan searah antara GLU dan Y. Model ini tergolong cukup baik untuk data medis sederhana, namun belum sempurna karena masih terdapat 74,19% variasi yang dijelaskan oleh faktor lain seperti usia, kolesterol, dan trigliserida. Oke, berikutnya ulasan yang kedua, ulasan hasil dan interpretasi ilmiah yang sudah saya jelaskan tadi. Ulasan hasil berdasarkan model dan hasil uji statistik diperoleh beberapa temuan penting, hubungan positif dan signifikan. Hasil menunjukkan bahwa kadar gula darah yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan tingkat perkembangan penyakit. Hubungan ini searah dan signifikan secara statistik. Yang kedua, makna medis dan praktis. Secara fisiologis, kadar gula darah yang tinggi dapat memperburuk kondisi metabolisme tubuh, meningkatkan risiko komplikasi, dan mempercepat progres penyakit kronis seperti diabetes sampai hipertensi. Oleh karena itu, kadar gula darah dapat dijadikan indikator awal untuk mengukur tingkat risiko perkembangan penyakitnya. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ulasan ketiga, kelayakan model. Dengan R squared sebesar 0,2581, model ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Namun untuk analisis awal, hasil ini cukup representatif dan valid secara statistik. Yang keempat, arah hubungannya koefisien positif 3.19 menunjukkan hubungan yang konsisten. Semakin tinggi kadar gula darah pasien, semakin tinggi pula tingkat perkembangan penyakitnya. Ya, berikutnya yang ketiga, hasil akhir. Ulasan hasil akhirnya. Berdasarkan hasil visualisasi dan analisis regresi linear sederhana antar kadar gula darah, GLU, dan perkembangan penyakit Y, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kadar gula darah dan penyakitnya, GLU dan Y-nya. Kadar gula darah memiliki pengaruh nyata terhadap perkembangan penyakit. Seperti tadi yang ada. Model regresi linear diperoleh dapat digunakan sebagai dasar prediksi awal terhadap risiko perkembangan penyakit pasien. Untuk meningkatkan akurasi model, perlu dilakukan pengembangan lanjutan dengan menambahkan variabel lain seperti usia, kadar gula darah. Itu hasil rangkuman dari nomor 4. Kita akan masuk ke kesimpulan akhir dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, berdasarkan keseluruhan hasil analisis dari tugas 2 soal nomor 1 sampai 4, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kadar gula darah, GLU, dan tingkat perkembangan penyakitnya. Model regresi linear yang digunakan mampu menjelaskan pola hubungan tersebut secara cukup baik, di mana peningkatan kadar gula darah cenderung diikuti oleh peningkatan tingkat keparahan penyakitnya. Visualisasi scatter plot dan garis regresi menunjukkan arah visualisasi scatter plot dan garis regresi menunjukkan
arah hubungan yang konsisten dan pendukung hasil perhitungan model. Dengan demikian, model yang dibangun dapat dijadikan dasar awal untuk memprediksi perkembangan penyakit berdasarkan kadar gula darah meskipun masih memerlukan pengujian lanjutan dengan data yang lebih luas agar hasil lebih akurat dan general. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi atau memberikan masukan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran mengerjakan tugas-tugas lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.